nikmat yang telah Allah berikan pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan, nikmat dimudahkannya semua urusan kita hingga kita bisa berkumpul di sini bermuwajahah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah dilanjut dengan ta'lim ba'da subuh insyaallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan pada qudwah kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Yang sama-sama kita hormati pimpinan umum Perguruan Islam Asy-Syafi'iyah Ustaz Haji Ali Rashid, wali yang terhormat anggota DKM, juga kepada guru-guru dan jemaah sekalian, serta kepada penonton, pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah semua memberikan rahmat kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, sebelum dimulai seperti biasa kita bacakan suratul Fatihah. Fatihah untuk kita, untuk anak istri kita, untuk orang-orang tua kita yang masih hidup, untuk saudara-saudara kita, untuk jamaah masjid, untuk yang sedang sakit khususnya Mama Aziza dan keluarganya. Semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan segala macam penyakitnya. Kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dijadikan umur kita umur yang berkah, dijadikan anak-anak kita salihin, salihat, dijadikan akhir hidup kita husnul khatimah. Juga Fatihah buat muassis dakwah masjid ini, Bapak Haji Abdullah Syafi'i, untuk guru kita Ayahanda Bapak Haji Abdullah Syafi'i, untuk Ustadz Haji Abdullah bin Abdul Qadir Pondok Bambu, guru-guru yang telah berkhidmat di masjid kita ini. Summa larwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa liman ahsana ilaina syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jemaah sekalian, pagi ini insyaallah saya akan membacakan beberapa nasihat, kumpulan nasihat. Kalau pekan lalu saya membacakan nasihat dari Imam Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, insyaallah hari ini saya akan membacakan nasihat. Sebentar, saya lupa di ayat keberapa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Saya baca surah Az-Zumar ayat 53. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buat orang yang udah kebanyakan dosa biasanya, buat orang yang kebanyakan dosa, sampai dia udah merasa nggak bisa diampuni oleh Allah lagi gitu. Ya Allah, udah kebanyakan dosa ini. Selanjutnya, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tuh, setelah Allah mengatakan jangan putus asa, Allah tuh Maha Pengampun dan Allah mengampuni semua dosa. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innahu huwal ghafurur rahim. Masya Allah. Ini adalah statement Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, Allah akan mengampuni seluruh dosa kita. Kalau kita mau apa? Kalau kita mau taubat. Kalau kita mau taubat, minta sama Allah. Astaghfirullahaladzim, dosanya banyak. Astaghfirullahaladzim, maksiat mulu. Astaghfirullahaladzim, dosa dari balik sampai gini hari. Astaghfirullahaladzim. Allah bakal mengampuni dosa kita. Cuman lain hal kalau kita punya urusan sama manusia, gitu tuh. Kalau kita punya urusan sama manusia, ya Allah, harus ketemu tuh kita zalimin dia. Kita zalim kepada manusia itu harus kita minta maaf. Harus ketemu, ya Allah. Kalau sama Allah gampang tuh. Kalau sama Allah, ya Allah, udah tinggal minta, tinggal angkat tangan, selesai urusan. Kapanpun kita minta sama Allah, Allah udah nungguin aja udah. Kapan aja. Ada yang malam-malam qiyamul lail gitu. Ya Allah, sampai nangis-nangis minta ampun, nangis-nangis minta ampun, ya Allah, taubat ya Allah. Minta ampun ya Allah. Seminggu maksiat lagi misalnya, balik lagi nggak apa-apa, gitu. Namanya manusia, al insan mahal khata' wan nisyan, gitu. Sampai ada yang bertanya kepada Imam Hasan al Basri, wahai Imam, ada orang yang dia maksiat, taubat lagi. Maksiat, taubat lagi. Maksiat, taubat lagi. Berkali-kali begitu. Berkali-kali begitu. Itu bagaimana wahai Imam? Apa kata beliau? Itu masih bagus, gitu ya. Kalau kata kita kan biasanya, wah munafik nih orang nih, gitu ya. Munafik dia nih, maksiat juga, ibadah juga. Itu masih bagus. Masih ada waktu taubat. Setan maunya orang yang maksiat ini dibilang, oh nggak boleh nih begini nih, munafik ente. Setan maunya udah ini orang putus asa, nggak mau taubat. Tuh setan maunya maksiat terus ada-adanya hidup, ada-adanya umur dia maksiat terus. Makanya kalau tadi ada yang dia maksiat taubat lagi, dia maksiat taubat lagi, kata Imam Al Basri, Hasan Al Basri, itu masih lebih bagus. Tuh, gitu ya. Jadi jangan kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta dosa kita sebesar gunung, hatta dosa kita seadanya umur kita dosa semua, tinggal istighfar sama Allah, astaghfirullahaladzim, sekali aja selesai urusan kita, selesai dosa-dosa kita. Makanya mudah-mudahan kita minta akhir hidup kita husnul khotimah, gitu. Sebagaimana yang saya ceritakan bahwa hadis di Arba'in itu ada orang yang hidupnya aman neraka ibarat sejengkal lagi nih. Artinya apa? Seada-adanya hidup dia maksiat terus, ibadah kagak, sejengkal aman neraka. Tapi di akhir hidupnya dia husnul khotimah, dia taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga orang yang rajin ibadah sampai dikira-kira itu jarak antara dia dengan surga udah sejengkal lagi, ibadah mulu. Tapi di akhir hidupnya dia su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik.
Ini ada kisahnya dalam sebuah kitab. Ada seorang anak kembar, yang satu di bawah, yang satu di atas. Yang di bawah nih maksiat mulu nih. Yang di bawah nih maksiat tuh di bawah temennya, dia mabok, dugem lah segala macam. Ada temennya dia, ada saudaranya di atas. Ini ahli ibadah yang di atas nih. Satu ketika sama-sama nih, yang satu mau naik, mau ngelihat suasana di atas, ngapain sih ibadah di atas nih gitu. Yang satu yang di atas pengen melihat ke bawah. Yang dugem bagaimana sih kondisi yang dugem ini? Tuh, gitu ya. Dia ngatu naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Saat itu Allah ambil nyawanya. Yang naik lagi menuju kepada mau melihat kebaikan. Sampai ngerasain ketenangan di atas. Yang bawah udah yang di atas turun ke bawah, dia ingin lihat dugem, pengen ngerasain dikit lah, meninggal. Ya salam, seada-adanya umur dia ibadah, ternyata su'ul khatimah. Karena itu pentingnya kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan akhir hidup kita, akhir hidup kami ya Allah husnul khatimah. Kita istiqomah nih, istiqomah. Dia begini aja nih baik, jangan neko-neko, baik begini aja, lempeng aja. Enggak jadi ulama, enggak gitu. Enggak pintar banget kitab kuning, enggak pintar, enggak. Gitu ya. Enggak bisa baca kitab kuning gitu. Pokoknya enggak jago-jago banget ilmu agama, tapi ibadah yang wajib kita laksanakan semuanya, rukun Islam, rukun iman kita paham. Segitu doang tuh. Insya Allah husnul khatimah. Makanya enakan jadi bapak-bapak nih begini nih. Juga enakan jadi jamaah biasa. Datang tinggal datang, ibadah. Nah kalau imam, kayak imam nih, telat aja di tetangga udah azan, udah bak debu kita, Pak. Kalau kita nggak datang siapa yang imam? Itu ribetnya gitu tuh. Kalau kayak bapak nih, jamaah biasa, datang aja udah, datang, ibadah, pulang lagi. Nggak ngurusin nih imam siapa ntar. Nggak ngurusin isi kajian bagaimana, kagak. Datang aja udah, pahalanya gede, kagak ada urusan. Masya Allah, asal istiqomah aja. Jadi biar yang ribet nih khodimnya aja nih, khodimat. Jadi kita DKM ini namanya khodimat, khodim masjid, pembantu masjid yang melayani jamaah. Datang kemari pokoknya beres, air ada, lampu nyala, bersih semuanya. Tuh pintu udah dibuka, jam 4 udah dibuka. Tuh, ada yang ngepel dulu. Kagak, jamaah gak disuruh ngepel. Bang kalau mau bantuin boleh. Pahala juga gitu. Misalnya ke kamar mandi, lah kotor amat ini, bantuin jamaah. Bantuin ngepel kamar mandi. Itu tugas kita nih, khodim nih, pembantu. Cuman pembantu biasanya nih yang begini-begini nih, pahalanya gedean, Pak. Lah orang tinggal datang udah bersih, Masya Allah, memberi fasilitas gitu. Balik kepada bahwa mudah-mudahan dengan begitu kita husnul khatimah. Jangan sampai juga kita ke masjid. Jadi ini pesan Imam Syafi'i, jadi nggak keinian nih. Kita ke masjid nih, kita niat baik mau ke masjid, sampai naruh sendal nih. Saya melihat masih ada orang yang nginjek sendal orang lain, ngelepas sendalnya itu, nginjek sendal orang lain, kagak berasa itu. Kalau sendal kita diinjek, biasanya kita kesal apa gimana tuh? Ini orang sembarangan aja sendal gue diinjek, kan kotor jadinya. Nih. Saya sering banget melihat itu. Kalau saya tuh biar kecil-kecil gitu, ya Allah hati-hati kita. Karena kita sendiri nih, sendal kita diinjek, kesel kita. Saya pengen kita ambil, kita pengen buang tuh sendal di atas kita. Jadi kesel. Jadi niatnya ibadah baik, tapi kita ngeselin orang. Hal yang kecil tuh. Hal yang kecil. Apalagi wudhu nih. Wudhu di sebelah kita kan dekat banget nih. Ini sampai nyiprat-nyiprat di tangan nih. Kasrok-kasrok. Sampai kecipratan orang. Ini kan kagak berasa. Gitu. Lah pelan-pelan aja wudhu. Seret gitu. Oh ini sampai gitu. Sampai kecipratan orang. Caput.
gitu ya. Ini hal-hal kecil gitu yang bikin orang kesel. Jadi ibadah juga kita zalim juga sama orang, ngeselin orang gitu ya. Inilah apa namanya kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan anggap ringan perbuatan baik walaupun itu kecil gitu ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Itu kan perbuatan ringan. Coba kita memposisikan kita yang diinjak sendalnya gitu. Nggak mau kita gitu. Dan itu merubah itu adalah perbuatan baik. Kecil perbuatan baik. Dalam satu kisah Imam Ghazali atau sahabatnya bermimpi tentang Imam Ghazali yang masuk surga. Ternyata beliau masuk surga bukan gara-gara amalnya yang banyak. Gara-gara apa? Gara-gara ketika beliau ingin menulis sesuatu, di tintanya itu lalat mau minum. Lalat lagi minum, didiemin aja. Biar kenyang tuh lalat. Katanya begitu, gara-gara itu, gara-gara kebaikan kecil. Gara-gara kebaikan kecil. Asbab itulah. Kan kalau perbuatan kecil kadang-kadang kita nggak ngitung. Perbuatan kecil nggak ngitung. Misalnya di bak kolam kita ada semut. Lagi-lagi di tengah-tengah itu. Kita ambil pak. Kita ambil, kita taikin. Itu kan ringan banget. Kagak dihitung. Cuman buat itu semut. Masya Allah. Di tengah lautan kalau kata dia. Kelelep nih di bahan ini. Kita angkat semut. Masya Allah. Mudah-mudahan gara-gara itu kita masuk surga. Apalagi yang binatang di tempat kita. Kecoa yang suka kejengkang. Kecoa kalau udah kejengkang susah banget itu. Susah bangunnya kecoa kalau udah kejengkang. Tinggal kita kasih kayu doang nih. Tek-tek-tek. Naik dia. Jalan lagi. Buat kita mah biasa itu kecil buat kita. Cuman buat itu kecoa. Gede gak manfaatnya? Nah gede banget. Orang gak bisa ngapa-ngapain dia. Betul gak? Ini malah digetok. Jangan dibangunin kecoanya. Kita kejem banget ya. Sama cicak tuh baru kita bunuh. Emang ada hadisnya. Sama cicak kita bunuh. Tapi sama yang lain kita baik udah mah. Sama semut yang kecil ya Allah. Saya suka kalau semut nih di makanan kita. Kita gusanya gini. Pergi. Ntar lu mati ini gitu. Pergi. Sambil kita gusah. Pergi. Gitu. Kan dia pada pergi tuh. Tak kalau di sini lu mati ntar ini gitu. Terus bahasa saya begitu tuh. Pada pergi dia tuh. Karena kita gusah-gusahin. Karena perbuatan kecil kita ini bisa bikin dia mati ini gitu. Kita lagi jalan lihat semut. Lah jangan jalan dulu pak, kita gusah-gusahin aja dulu. Gitu. Dia jadi namanya sama Nabi Sulaiman begitu. Kita ngelihat apa yang kita injak. Gitu. Ya, ini perbuatan kecil. Perbuatan kecil yang mudah-mudahan Allah ridha sama kita. Yang mudah-mudahan Allah ridha sama kita hingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini kecil banget. Ada lagi perbuatan memang yang sedang dah. Sehari kita sedekah berapa? 1.000, 2.000, 5.000. Yang gak dihitung yang berapa? Yang 1.000 yang biasanya. Ya 1.000 kecil banget. Enggak terlalu hitung kita. Kita beliin roti sama tetangga kita yang susah satu aja setiap hari. Kan kecil tuh gak dihitung. Harga roti 2.000, 3.000. Cuman itu buat dia. Roti satu itu, ya Allah bisa minimal pagi itu misalnya bisa menahan kelaparannya. Gitu. Kita tahu ini orang gak punya kerjaan. Kita tahu ini orang keluarga susah. Kasih aja udah makan. Gak pakai ditanya, lu ngapain sekarang? Kerja apaan lu? Kerja dong biar gak begini terus, jangan. Ngebantuin kagak kita ngomelin dia. Lu begini aja hidup, berubah apa? Cari kerjaan. Jangan kalau kita udah tahu begitu kasih aja udah makan belum nih beli ke warteg 10.000 juga cukup buat dia.
Nah, jadi jangan kita malah ngomelin orang atau ngasih juga sambil ngomel juga. Nenek makan nih. Lu begini sih lu, malas banget sih. Jangan tuh. Nggak boleh, kita nggak boleh begitu. Jadikan perbuatan kita ikhlas. Ada lagi orang yang sama kita itu ngeselin. Kagak enak dah sama kita. Tapi kita tahu ini orang susah. Oh, gue nggak mau gue bantuin dia. Kalau ketemu gue mukanya asam aja. Na'udzubillah min. Bantuin aja. Kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau punya saudara yang kehidupan ditanggung semua sama beliau. Kehidupannya ditanggung semua sama beliau. Satu ketika fitnah menimpa Bunda Siti Aisyah. Beliau difitnah berselingkuh. Ini orang yang tadi ditanggung kehidupannya oleh Abu Bakar itu ikut memfitnah Siti Aisyah. Sampai keluar omongan, keluar katakan, aku tidak akan membantu dia lagi nih karena dia telah memfitnah Siti Aisyah. Sampai gara-gara itu turun ayat, Pak. Jangan zolim, jangan berlaku tidak adil. Tuh. Tetap aja kita ngasih. Justru itu nilai yang lebih baik. Dia buruk sama kita, dia jelek perlakuan sama kita, kita baik. Luar biasa ya. Luar biasa gak tuh? Luar biasa. Kita dijahatin sama orang, yang impas apa? Kita digampar sama orang, yang impas apa? Kita gampar lagi, itu impas. Gak dapat apa-apa kita, gak dapat dosa juga. Kita gampar kita gampar lagi tepak. Gampar lagi yang sini, kita gampar lagi, impas. Tapi kalau dia gampar kita maafin, Masya Allah, itu nilai kebaikan. Antepin aja udah. Cuma kan kita gergetan. Kita digampar di depan orang. Gergetan. Dia gampar gue tampol. Dia gampar gue banting. Jangan, Pak, ya Allah. Jadi kalau kita begitu sama orang yang gak ngaji gitu ya. Sekali boleh kali kita kesel banget gitu ya. Tapi itu kita sama orang yang gak ngaji. Kita orang ngaji nih, orang yang rajin ke masjid. Berubah, dapat tausiah gitu ya. Berubah kita. Yang tadinya rada-rada apa namanya? Apa? Apaan Pak Haji? Jadi berubah kita. Jadi kebaikan itu terus berubah, bertambah gitu. Walaupun dikit bertambahnya. Ini mau ngapain dulu? Mau ikut tangan. Gitu ya. Berubah kita ke arah yang lebih baik. Biar kita pantas mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya, bilangin sama orang yang sampai udah umur tua enggak sembahyang. Banyak enggak? Banyak di lingkungan kita. Udah umurnya tua dia maksiat. Mungkin dia merasa putus asa tadi tuh. Dari muda udah gak sembahyang, ya gak diampuni kali sama Allah nih. Dia gak tahu kali. Kita bilangin ada ayat ini nih, ya Allah. Ada sifat Allah yang Innallaha ghafurur rahim. Kan manfaatnya, pemanfaatan sifat Allah ghafur itu buat ngapain? Buat ngampunin gitu. Ada kelakar. Ini kelakar para ulama nih, kelakar para ulama. Jadi ada yang orang baik, ada orang maksiat. Kalau nggak ada orang yang maksiat, ini nggak bermanfaat nih sifat Allah yang Maha Ghafur nih katanya gitu. Allah Maha Pengampun berarti nggak kepake dong. Justru adanya sifat ini, ada orang yang berbuat tidak baik Allah ampunin gitu. Paham gak nih?
Allah Maha Pengampun. Gitu. Kita bilangin dia nih, yang udah tua masih megang botol aja begini, mabok-mabok, nongkrong-nongkrong, dia joget-joget begini, bilangin tuh. Mudah-mudahan asbab itu dapat hidayah dia. Mudah-mudahan ya. Kan kita cuma ngomong doang nih. Kita kan ngomong doang. Nggak sampai kita ceramahin kagak. Bang, apalagi kita kenal gitu, apalagi kita kenal deket, apalagi nih kita kenal deket. Bang, kan udah tua, nggak mau berubah apa? Tobat bang, tobat, nah gitu tuh. Allah Maha Pengampun bang. Ini abang dosa banyak banget, insya Allah diampunin bang kalau mau tobat. Itu masukan tuh. Bisa jadi asbab itu tuh. Bisa jadi asbab itu dia mendapatkan hidayah. Setelah itu dia berubah. Kita dapat apa tuh? Dapat onta merah. Dapat dunia seisinya. Sampai orang itu tobat dan dia sembahyang, dia ngaji, dia menjadi orang baik. Kita ibaratkan dalam satu hadis dikatakan kita mendapatkan onta merah. Onta merah itu onta semahal-mahal onta. Apalagi dalam riwayat lain, kalau kita bisa mengajak orang kepada hidayah, kita bagaikan kita mendapatkan dunia dan isinya. Allahu Akbar. Jadi tugas kita tuh bilangin doang. Apalagi dia saudara kita, apalagi dia adik kita, apalagi dia gitu tuh. Kita bilangin, ayo sembahyang. Lalu kok belum sembahyang juga? Saya ngumpet sembahyangnya, saya malu. Orang tobat kadang-kadang malu tuh. Malu, saya dari dulu maksiat mulu, sembahyangnya ngumpet dah sekarang. Enggak apa-apa, yang penting berubah. Karena itu Imam Syafi'i untuk sholat wajib ke masjid, hukum yang beliau beri adalah fardu kifayah. Coba kalau kayak imam yang lain, imam yang tiga, bahwa ke masjid itu bagi laki-laki wajib fardu ain. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan enggak, fardu kifayah aja. Boleh sembahyang di rumah diterima juga. Asal ini masjid ada yang ngurusin, ada yang azan, ada yang imam. Kalau ini masjid nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang azan, nggak ada yang imam, dosa tuh ada ya kampung asbab si DKM. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau udah ada yang berjamaah di masjid, sembahyang di rumah boleh. Cuma nilainya tetap kecil sendiri. Satu dapat sembahyangnya. Lah kalau ke masjid berapa? Ada yang bilang 25, ada hadis mengatakan 25 derajat, ada yang 27 derajat. Kita tahu dari kecil 27 derajat. Masya Allah. Kita maunya kalau dapat apa maunya yang gede. Maunya yang besar, maunya yang enak. Nih begini, gitu ya. Boleh nggak sembahyang di rumah? Boleh, cuman sendiri, kecil. Tingkat, jadi nilainya tuh. Kalau kita berjamaah